Instagram, dan juga media sosial IKPM Cabang Kairo. Khairukum wa jazakumullah khair. Baik hadirin sekalian, As-Sayyidul Fadil Al-Ustadz Ahmad Soeharto MPDI, kami ucapkan selamat datang di acara Latansa Webinar dengan tema Dakwah dan Literasi ala Santri pada tanggal 5 Rabiul Awal 1440 Hijriah yang bertepatan dengan 22 Oktober 2020. Baik teman-temannya, sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini waktu Indonesia dan pada pukul 3 lebih 10 menit waktu Kairo. Bagaimana kabarnya antum Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Bifadli du'aikum jami'an. Alhamdulillah. Syaraftana wa nawartana Ustaz. Kami mewakili IKPM Cabang Kairo sangat berbahagia sekali dengan kehadiran antum dan bisa menjadi ajang silaturahim bagi kami para santri antum dan para kiai yang ada di sana Ustaz. Dan teman-teman semuanya dan hadirin yang kita hormati, perlu kita sadari pergerakan alumni Gontor di ranah media semakin aktif dan dinamis, di mana media berperan penting sebagai wadah berdakwah, baik melalui lisan maupun tulisan. Di samping perkembangan zaman yang menuntut prinsip-prinsipnya patut untuk terus dijaga, dengan metode yang terus diasah, dikembangkan, dan dipelajari, dengan berbekal jati diri santri yang tetap melekat dalam sanubari. Sebagai sarana mengokohkan jati diri seorang santri, khususnya dalam bidang dakwah dan literasi, yang mana juga bertepatan dengan momentum Hari Santri Nasional, telah hadir bersama kita ayahanda kita tercinta, As-Sayyidul Fadil Al-Ustadz Ahmad Soeharto MPDI, sebagai narasumber atau pembicara kita pada malam hari ini. Dan insya Allah, sebelum kita memulai acara ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fikir Mirfako, yang nanti insya Allah akan menjadi moderator pada acara malam hari ini, Ustadz. Dan sebelum kita memulai pada sesi selanjutnya, izinkan saya Ustadz untuk menyampaikan ke teman-teman kurikulum vitae dari narasumber pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Telah hadir bersama kita nama lengkap narasumber kita Al-Ustadz Ahmad Soeharto MPDI. Beliau seorang ayahanda dari 4 orang anak, 3 putra dan 1 putri, lahir di kota Cepu, Blora, Jawa Tengah, Ustadz ya? Ya betul, perbatasan. Perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tanggal 30 Oktober 1965. Beliau menikmati masa kecilnya hingga SMP bersama keluarga tercinta di desa kelahirannya di Balun, Saudagaran, Ustadz. Ya. Sebuah desa asri, tapi Bengawan Solo Selatan, Kota Cepu. Jenjang pendidikan menengah atas hingga sarjana ditempuh di Gontor Ponorogo, tepatnya di Pondok Modern Darussalam Gontor. Kemudian beliau melanjutkan pasca sarjana di UMM. Kemudian beliau sejak tamat di Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah diperkenankan untuk berkhidmah di Gontor Ponorogo, di Kaligung Banyuwangi, Sumber Cangkir Kendiri, dan sekarang beliau berkhidmah menjadi pengasuh ayahanda kita tercinta di Pondok Modern Gontor Putri 1. Dan beliau luar biasa, Masya Allah sangat aktif dalam dunia literasi dan sudah banyak buku-buku yang beliau tulis. Salah satunya ada buku Senarai Kearifan Gontori, kemudian Menggali Mutiara Perjuangan Gontor, Ayat-ayat Perjuangan, dan di mana 3 buku ini merupakan trilogi ensiklopedia, nilai-nilai perjuangan dan pendidikan Gontor yang diinventarisir oleh beliau. Dan masih banyak lagi. Syaraftana wa nawartana biulumikum ya Ustadz, bismillah. Baik, sebelumnya Ustadz, mungkin setelah ini kita akan langsung mendengar nasihat dan juga banyak ilmu yang akan kita timba dari beliau, ayahanda kita tercinta.
Al-Ustadz Ahmad Suharto, MPDI. Baik Ustadz, kepada Antum, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi lahu mulku samawati wal ardi wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsira wa na'udzu bi nuri wajhihil karim min yaumin kana syarruhu mustatira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan taj'alu dhulmata nura wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu mubashshira wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala man faza bi nasabihi wa suhbatihi adada anfasi makhluqatika syahiqa wa zafira wa ba'du. Akhi Muhammad Fikri Mirfaqo sebagai moderator yang kami banggakan, teman-teman semuanya, adik-adik dimanapun berada, sebuah kesyukuran yang luar biasa bisa bersilaturahim meskipun melalui webinar. Ya, situasi dan kondisi tidak memungkinkan kita untuk bertemu secara langsung, tapi alhamdulillah ini dengan adanya corona akhirnya kita lebih kreatif. Seringkali ada kondisi-kondisi kita kepepet, disitulah kreativitas kita akan muncul. Tapi kalau bisa, tidak usah kreatif, menunggu kepepet dulu gitu ya. Seperti juga dulu banyak ulama kita termasuk Buya Hamka, Ibnu Taimiyah dan lain-lainnya di penjara malah produktif. Tapi kita nggak usah nunggu di penjara untuk bisa produktif. Sebuah kesyukuran yang luar biasa bisa bersaparia dengan teman-teman, dengan adik-adik, Masya Allah. Satu sisi kita bersyukur dengan acara seperti ini, tapi sisi lain tentu kita semuanya sedang berkabung, kita semuanya sedang bersedih, kita ditinggalkan salah satu putra terbaik Gontor, ayahanda kita, Bapak Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Bapak Dr. Honoris Causa Kiai Haji Abdullah Syukri Zarakashi. Dan beberapa bulan yang lalu kita ditinggalkan juga oleh salah satu pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Bapak Kiai Haji Samsul Hadi Abdan. Dan banyak sekali yang sudah mendahului kita semuanya, maka pada kesempatan kali ini mari sejenak kita heningkan cipta, kita memohon kepada Allah, kita berdoa agar beliau-beliau yang sudah mendahului kita, para perintis pondok, pendiri pondok, guru-guru kita, khususnya Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Abdullah Syukri Zarakashi, mendapatkan ampunan dari Allah, diterima seluruh amal ibadahnya, dimuliakan di surganya. Keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan dan keikhlasan, dan kita semuanya yang diamanahi perjuangan di Pondok Modern Darussalam Gontor dan tempat-tempat lain di kampus-kampus cabang, semuanya juga senantiasa mendapatkan bimbingan taufik dari Allah untuk melanjutkan estafet perjuangan ini, karena Gontor masih akan terus insya Allah bergerak, berjalan, maju ke depan, bukan hanya untuk 10-20 tahun, tapi untuk keabadian, terus memberikan manfaat bagi umat dan masyarakat. Maka kami mohon keikhlasan teman-teman semuanya, mari kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Terima kasih. Alhamdulillah, kemudian sebuah kehormatan bagi saya diberi kesempatan untuk berdialog, berdiskusi, bersilaturahim pada malam hari ini, membicarakan sebuah tema yang berkaitan dengan Hari Santri, yakni tentang dakwah ala santri, ya, model literasi, dakwah literasi ala santri. Ala santri, Ustaz.
Ya, jadi ada kata-kata santri, ada dakwah, ada literasi, insya Allah. Saya menyiapkan PowerPoint, tapi saya pikir tadi saya melihat lagi malah nanti kaku jadinya. Maka saya mencoba untuk menyampaikan secara lepas saja, improvisasi begitu, ya. Dan nanti akan kita kembangkan lewat dialog. Mungkin yang kami sampaikan hanya pengantar gitu. Baik para ikhwah dan akhwat billah, kita bersyukur bahwa kita di Gontor terutama, saya mulai dari kita di Gontor, kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk mengenal dan mencintai literasi. Literasi itu bahasa bebasnya mungkin adalah turos. Turos, apa yang kita dapatkan dari wawasan keilmuan, peradaban dari para pendahulu kita, yang kemudian kita telaah, kita baca, kemudian kita kembangkan kembali. Budaya tulis menulis, budaya membaca, budaya menghitung, dan lain sebagainya, itu kaitannya dengan literasi. Kita di Gontor mendapatkan banyak keuntungan. Yang pertama karena kita mendapatkan keteladanan langsung dari para kiai kita, dari para pendiri Gontor tentang literasi ini. Pertama, kita sejak dulu pernah mendengar barangkali buku yang ditulis oleh Bapak Kiai Haji Zainuddin Fanani, salah satu trimurti pendiri Gontor. Bukunya adalah Senjata Penganjur, yang artinya buku itu tentang bekal-bekal yang harus dimiliki bagi seorang pemimpin, pendidik, dan sekaligus da'i di tengah-tengah masyarakat. Dan buku itu booming, bestseller, katakanlah kalau sekarang, dan sangat diminati, dan banyak orang yang berintisab mengaku sebagai muridnya Haji Zainuddin Fanani karena belajar dari buku tersebut. Dan kemudian ternyata beliau mempunyai banyak sekali karya-karya, dan karya-karya itu menunjukkan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman beliau yang luar biasa. Maka tidak heran kalau kemudian Gontor yang berada di sebuah desa di pelosok, tapi ternyata mempunyai wawasan sintesa sedemikian rupa, bersintesa dengan markas tarbiyah yang ada di Al-Azhar, di Sanggit, Santini Ketang, Aliga, dan sebagainya, itu merupakan sebuah wawasan dan wacana literasi yang luar biasa dan mendahului zamannya. Begitu kata Dr. Habib Hirzin ketika berkunjung ke Gontor. Menunjukkan bahwa guru-guru kita mempunyai wawasan yang luar biasa, pandangan visi yang jauh ke depan. Kemudian Kiai Haji Imam Zarkashi juga menulis banyak buku, dan sekarang dicetak tiap tahun, bukan hanya puluhan, mungkin ratusan ribu dicetak, karena digunakan oleh seluruh santri, baik itu pondok-pondok cabang yang jumlah santrinya total hampir 34.000. Tepatnya mungkin saat ini 33.326. Belum lagi pondok-pondok alumni yang jumlahnya ratusan, dan mereka menggunakan buku-buku tersebut yang ditulis oleh Kiai Haji Imam Zarkashi, dan alhamdulillah itu luar biasa. Jadi di sini kita mendapatkan yang namanya keteladanan literasi. Kemudian ketika di Gontor kita terbiasa dengan insya yaumi, dengan majalah dinding, dengan tugas paper, dengan fatul kutub ya, atau usbu tirasah fi kutubi turas al-islami, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada majalah Gontor dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya pesantren kita, alhamdulillah kita bersyukur mempunyai budaya literasi. Maka tidak heran kalau kemudian banyak alumni-alumni Gontor di tengah-tengah masyarakat yang mereka menekuni dunia literasi, tulis menulis, kemudian juga peneliti, bisa juga menjadi jurnalis atau wartawan, dan lain sebagainya, dan masing-masing mempunyai ranah keilmuan yang mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Itu sebuah kekayaan. Dan termasuk guru-guru kita di Gontor hingga saat ini juga semakin semarak. Anak-anak Gontor juga yang di dalam juga begitu, dosen-dosen kita sudah semakin semarak, luar biasa. Dan juga
banyak sekali buku-buku yang ilmiah yang menjadi referensi kita dalam penulisan-penulisan. Kita bersyukur sekali. Jadi apa yang dicita-citakan bahwa Gontor akan mengajar dunia, mendidik dunia dari Gontor, bahwa Gontor akan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, pusat pengembangan bahasa Al-Quran, itu terus kita kembangkan. Dan alhamdulillah banyak sekali yang bisa kita rasakan kemajuan-kemajuan seperti itu. Tetapi tentu saja ada tantangan-tantangan dalam literasi Gontor, diantaranya pemikiran-pemikiran guru-guru kita yang di Gontor, para cendekiawan kita yang ada di Gontor, ini bagaimana untuk bisa lebih go internasional. Jadi bukan hanya lokal. Dan kita mempunyai modal bahasa Arab, bahasa Inggris, tentu saja kita berharap karya-karya guru-guru kita, mahasiswa-mahasiswi kita kelak dengan penelitian dan literasi yang bagus, kemampuan literasi yang bagus itu akan bisa global ya. Jadi bukan hanya di Indonesia saja. Dan tantangan yang luar biasa sekaligus peluang, kita tahu bahwa Gontor itu menurut Dr. Hamid Fahmi Zarkashi adalah merupakan super system. Banyak sekali yang bisa ditulis. Kalau tadi Fikri Mirfako menyebut beberapa buku yang saya tulis, itu kan sebenarnya hanya materi-materi yang sering saya sampaikan kepada anak-anak, kepada guru-guru di berbagai munasabat. Dan itu pun kami dapatkan dan kami dengar, kami catat dari pengarang-pengarang yang disampaikan oleh Bapak pimpinan. Dan itu dalam bidang-bidang tertentu masih sangat sederhana. Masih banyak lagi. Bagaimana sistem pengasuhan, bagaimana sistem pengembangan bahasa, sistem kehidupan asrama, sistem menggali dana yang ada di pondok, sistem kaderisasi yang ada di pondok, itu semuanya masing-masing punya sistem-sistem. Sudah tidak terhitung lagi para peneliti, baik untuk tingkat S1, S2 maupun S3 yang mereka meneliti dan mempelajari Gontor dan menemukan banyak hal, dan masih banyak sekali yang bisa dieksplor dari kehidupan, dinamika kehidupan pendidikan yang ada di Gontor, yang kata Dr. Hamid Fahmi Zarkashi sebagai super system. Alhamdulillah kita bersyukur. Jadi tantangannya banyak, peluangnya juga banyak, kesempatan diberikan kepada kita banyak. Yang lebih lagi kita mendapatkan keteladanan yang luar biasa, dan itu akan mensupport anak-anak kita untuk terus berkarya. Tapi kepada teman-teman kami ingin menyampaikan bahwa seperti Kiai Haji Ahmad Sahal. Barangkali yang bertanya, Pak Sahal, apa Anda menulis buku? Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi, Kiai Haji Hasan Abdul Wasal, dan lain sebagainya, buku-bukunya apa saja? Mungkin ada, tapi mana kok tidak banyak, barangkali begitu. Perlu teman-teman ketahui bahwa bukunya guru-guru kita adalah Gontor itu sendiri. Pondok itu sebagai buku. Mari kita pelajari bahwa buku itu ada. Tidak mesti buku yang dicetak. Tapi mahakarya beliau berupa lembaga pendidikan dengan jaringannya, dengan aktivitas, dengan kurikulumnya, dengan program-programnya, yang kemudian sudah terbukti menghasilkan kader-kader, ulama, cendekiawan, pejuang di tengah-tengah masyarakat yang sudah berusia 94 tahun, hampir 1 abad, ya kan, dan sudah mendapatkan apresiasi, respek dari berbagai kalangan, termasuk dalam dan luar negeri. Itulah buku-buku karya beliau. Jadi buku tidak mesti berupa apa yang kita baca dalam bentuk cetakan, tetapi buku-buku berupa lembaga pendidikan Gontor itu juga buku yang luar biasa. Kalau Ustaz Kiai Haji Abdullah Syukri mempunyai beberapa buku yang beliau tulis, yang ditulis oleh beberapa santri, tetapi buku utama beliau adalah Pondok dan Pendidikan ini. Mari kita juga membaca seperti itu. Para ikhwah dan akhwatillah, kemudian tradisi literasi, terutama untuk santri, apalagi kita untuk berdakwah, ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Santri dan literasi, itu tidak bisa dipisahkan. Pondok kita ini, dan kita semuanya yang menjadi santri, santri dengan keilmuan, santri dengan keislaman, santri dengan kemasyarakatan, itu tidak bisa dipisahkan. Ada yang menggambarkan bahwa santri itu
ibarat ikan gitulah ya. Nah, literasi itu ibarat kolamnya. Ya, kalau santri kemudian tidak paham literasi, tidak mencintai literasi, ya buku, baca, tulis gitu ya, penelitian dan lain sebagainya, ya berarti itu ibarat ikan yang tidak berada di kolam, ikan yang bukan berada di habitatnya gitu. Jadi habitat kita seperti itu. Kalau kita selama di Gontor ataupun di lembaga pendidikan yang lainnya kita melanjutkan studi kita, liyatafaqahu fiddin begitu, untuk menekuni bidang agama, tafakuh itulah bagian dari kegiatan-kegiatan literasi. Kalau kita tidak bertafakuh, kita tidak punya sesuatu. Kalau kita tidak punya sesuatu, tentu faqidu syai' la yu'ti. Seorang yang tidak punya sesuatu, tidak punya modal, tidak punya bekal, dia tidak akan bisa memberi apa-apa. Menulis dan membaca itu ibarat kepingan koin ya, dua wajah kepingan koin. Ya membaca, ya menulis. Harus banyak membaca sebelum menulis. Dan apa yang kita baca, mari coba kita tulis, kita kembangkan. Maka ayat yang pertama kali turun berkaitan dengan perintah membaca, Iqra, kemudian juga menyebut kata-kata allama bil qalam, qalam. Qalam itu beri isyarat kita untuk tulis menulis, Iqra kita harus membaca. Membaca tentu saja pengertiannya luas. Sekali lagi bukan hanya membaca buku. Saya alhamdulillah termasuk salah satu yang beruntung di antara teman-teman yang lain mendapatkan pendidikan langsung, pengembelengan langsung, terutama dari ayahanda kita, Dr. Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi. Karena dulu tahun 85 saya tamat, kemudian 86 saya menjadi sekretaris dengan teman-teman yang lainnya dan mendapatkan pengembelengan yang luar biasa. Kemudian tahun 90 diberi tugas untuk belajar bagaimana memulai pesantren di Banyuwangi sampai 7 tahun. Dan terus dimonitor oleh beliau, dibimbing, diarahkan. Kemudian dipindah ke Kediri untuk mengembangkan yang ada di Kediri hampir 11 tahun, Darul Ma'rifat. Setelah itu sudah 17 tahun di luar, ditarik ke dalam untuk belajar Gontor lagi, 3,5 tahun belajar KKMI-an. Kemudian tahun 2011 hingga saat ini berada di Mantingan. Yang saya kenal tentang beliau itu pembaca yang luar biasa. Pembaca. Tapi membacanya bukan hanya membaca buku, sehari habis berapa buku, berapa halaman, tidak. Beliau membaca situasi, membaca keadaan, membaca prospek masa depan, membaca tantangan-tantangan. Dan setelah itu beliau membaca pondok. Maka beliau kalau berkunjung ke sebuah lembaga pendidikan pesantren, katakanlah, beliau berada di situ kurang lebih 5 menit, beliau sudah akan mempunyai banyak kesimpulan karena cepat sekali mampu menyerap dan membaca situasi, membaca dinamika, dan itu akan menunjukkan bagaimana pondok ini. Membaca kegiatan-kegiatan santri, ketika berdialog dengan kita pun beliau bisa membaca apa yang menjadi concern pemikiran kita, ketulusan, loyalitas kita, itu beliau luar biasa dalam kemampuan membaca. Saya pikir kita juga harus pandai membaca berita, membaca peristiwa, membaca arah politik, membaca buku-buku dan sebagainya. Jadi jangan dibatasi membaca itu. Satu, membaca. Yang kedua tentu saja menulis. Ya. Menulis ini juga sedemikian rupa karena ayat-ayat yang pertama kali turun juga mengisyaratkan kita untuk banyak menulis. Ini Islam adalah agama peradaban, dimanapun Islam ada, maka di situ akan dibangun peradaban, keilmuan. Itulah karakter daripada Islam, yakni kemajuan dan mencerahkan. Alhamdulillah. Dan karya ulama kita luar biasa, gelar-gelar mereka juga luar biasa, dan turas yang mereka tinggalkan di berbagai ranah disiplin ilmu pengetahuan, bukan hanya ulum syariah, tapi juga yang lain-lainnya. Itu menjadi teladan bagi kita semuanya, maka santri, apalagi mahasiswa, calon cendekiawan, ulama, pejuang tengah-tengah masyarakat, kalau tidak punya kecintaan kepada literasi,
budaya membaca dalam arti yang luas, merenung, tadabbur, tafakur, ta'amul, kemudian mencoba untuk mengekspresikan, menulis, tentu saja mereka akan kering inspirasi. Maka kita bersyukur, mudah-mudahan pada malam hari ini nanti dialog dan obrolan kita akan mencerahkan kita untuk lebih senang dan lebih mencintai ilmu, membaca, budaya, tulis-menulis, dan lain sebagainya. Itu sebagai pengantar, saya lebih senang kalau kita kemudian dialog dalam kesempatan kali ini. Qul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuqaddimu li fadilatil Ustadz Suharto jazila syukur ala kalimati ra'iyah wa nasihati an-nayrah wa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yujziya fadilatal Ustadz Suharto anna wa an abna'il gontoriyin wa gontoriyat lakum musihah doa musihah wal afiyah insyaallah. Jadi Ustadz, luar biasa sekali yang antum sampaikan tadi mengenai bagaimana tantangan kita untuk berdakwah dan berliterasi ala santri. Ya, Ustadz, mungkin ada banyak sekali pertanyaan yang mungkin dari pribadi dan juga dari teman-teman Ustadz, yang mungkin juga bisa menjadi bahan diskusi kita pada malam hari ini insya Allah. Yeah. Ustadz, kalau dari pandangan antum sendiri, bagaimana seharusnya kita berdakwah dengan literasi ataupun dengan secara langsung secara lisan dengan cara yang baik dan benar ala santri, dengan dipadukan dengan tantangan kita yang sekarang yang begitu kompleks, dengan arus informasi yang begitu banyak. Apa cara yang terbaik Ustadz menurut antum untuk bisa kita sebagai santri memadukan literasi dan dakwah tadi? Sekian, Ustaz, bagaimana? Terima kasih atas respon dan pertanyaannya. Jadi pertanyaannya satu, tapi sebenarnya mencakup tadi banyak sekali yang ditanyakan. Ya, jadi begini, ya tadi juga belum saya singgung masalah itu. Terus kaitannya dengan dakwah. Islam itu agama dakwah. Jadi setiap Muslim adalah dai. Setiap Muslim adalah dai, wajib. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Terlebih santri. Dimanapun kita berada, kita punya kewajiban untuk berdakwah. Ya. Dan itulah bentuk dari tahaddus bin ni'mah. Kita mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam itu harus kita dakwahkan. Supaya orang lain juga bisa menikmati manisnya iman dan indahnya Islam. Maka semangat berdakwah itu harus kita miliki. Nah, berdakwah ini berarti kita menghadirkan ajaran Islam. Yang menjadi objek adalah masyarakat, siapapun mereka. Kemudian materi yang kita sampaikan adalah ajaran Islam yang terdiri dari akidah, terdiri dari syariah. Syariah bisa berupa ibadah, berupa muamalah, kemudian juga akhlak, gitu kan? Itu kan ada prinsip-prinsip ajaran Islam seperti itu yang kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, di dalam menyampaikan dakwah ada beberapa sarana, ada beberapa metode yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Beliau berdakwah, yang pertama mungkin dakwah bil lisan. Itu sudah umum kita sampaikan. Kita ceramah, kita mengajar, itu dakwah bil lisan. Tapi beliau juga dakwah bil qalam, dakwah dengan tulisan. Maka beliau juga mengirim surat kepada raja-raja dan lain sebagainya, menyeru kepada Islam. Itu sudah permulaan bagaimana kita melihat Nabi kita yang mulia juga berdakwah bil qalam, gitu kan. Dan ada dakwah yang bil hal tentu saja dengan akhlak sulukiyah beliau, di mana kepribadian beliau, akhlak beliau adalah Qur'ani, beliau Al-Qur'an yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan itu akan berdampak luar biasa karena lisanul hal afsah min lisanil maqal, di mana hal ihwal, akhlak kepribadian itu lebih fasih berbicara daripada omongan, insyaallah. Dan kalau tidak salah, Indonesia menjadi negeri muslim dulu tanpa pedang, tanpa peperangan, tidak ada paksaan. Tapi karena masyarakat melihat
para duat yang ketika itu para wali dan pedagang yang datang ke Indonesia mempunyai suluk akhlak yang luar biasa, itu dakwah bil akhlak atau bil hal. Banyak sekali yang kita bisa lakukan. Nah, kemudian berkaitan dengan dakwah literasi, ya, tulis menulis. Sekarang juga kita bersyukur. Kita harus pandai melihat tantangan sekaligus kesempatan. Setelah kita mengukur kemampuan kita, kelemahan kita dan kekuatan-kekuatan kita, kita melihat tantangan ke depan seperti apa. Saat ini jaringan internet sedemikian rupa, medsos berkembang sedemikian rupa. Kemudian juga revolusi komunikasi sedemikian rupa. Ini satu sisi bisa menjadi berkah, tapi sisi lainnya juga bisa menjadi wabah dan penyakit. Nah, sekarang bagaimana kita ini merubah semua ini menjadi sesuatu yang berkah. Spirit kita sederhana saja, seperti hadis Nabi, ajaban li amril mu'min. Coba kita mengambil hadis ini ya. Inna amrohu kullahu lahu khair, gitu kan. Jadi urusan orang-orang yang beriman itu senantiasa menakjubkan. Idza asabathu sarra syakar fakana dzalika khairun lahu. Kalau mendapatkan sesuatu yang mudah, sesuatu yang baik, yang nyaman, kenikmatan, dia akan bersyukur dan itu akan menjadi baik akibatnya. Tapi kalau mendapatkan dharra sabar, kalau mendapatkan kesulitan dia akan bersabar dan akan baik jadinya. Dan itu tidak dimiliki oleh orang-orang lain kecuali orang-orang yang beriman. Nah, pengertian hadis itu kita kembangkan bahwa situasi saat ini, kesempatan, jaringan internet, revolusi komunikasi, medsos dan lain sebagainya, sedemikian rupa, ini bagaimana kita bisa memanfaatkannya, mengisinya, sehingga kita bisa mensyukuri gitu, syakar gitulah ya. Ya, kita bisa bersyukur dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita melihat konten-konten yang ada dan begitu terbuka gitulah, itu mungkin 80% kontennya bisnis, kemudian hiburan, dan lebih banyak konten-konten yang sifatnya jauh dari nilai-nilai akhlak yang islami. Ya, kemudian yang Islam pun juga berbagai macam varian, dan kita harus lebih hati-hati, harus lebih seleksi dalam hal ini. Maka mestinya kita para pelajar, para mahasiswa mengambil peran di sini. Jangan dibiarkan dan itu menjadi lahan orang lain untuk menyebarkan hoax, untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran liberal, sekuler, yang sesat, yang jauh dari kebenaran. Sementara kita diam saja. Ketika kita yang mengerti kebenaran, tidak mau menyuarakan kebenaran, kita hanya diam saja. Sementara ahli kebatilan mereka terus aktif menyebarluaskan ide-ide kebatilannya, maka yang batil dianggap sesuatu yang lumrah. Nabi dalam sebuah hadis pernah bertanya kepada para sahabat, kaifa antum idza lam ta'muru bil ma'ruf wa lam tanhau 'anil munkar? Bagaimana Anda kalau kelak Anda tidak lagi mau beramar ma'ruf dan bernahi munkar? Maka para sahabat bertanya, awadzalika kainun ya Rasulullah? Apakah yang demikian akan terjadi? Nabi kita yang mulia menjawab, bal asyaddu minhu sayakun. Yang lebih parah dari itu pun akan terjadi. Kaifa antum idza ra'aitumul munkara ma'rufan wal ma'rufa munkaran? Bagaimana kalau pola pandangmu sudah berubah? Itu karena yang sering kita saksikan, kita melihat kemungkaran-kemungkaran dan akhirnya kita terbiasa dengan kemungkaran, kita anggap itu sebagai yang wajar. Sementara yang ma'ruf karena jarang disuarakan malah dianggap aneh. Itu akan diprediksi terjadi seperti itu. Awadzalika kainun ya Rasulullah, apakah yang demikian akan terjadi? Beliau juga menjawab, bal asyaddu minhu sayakun, bahkan lebih parah dari itu pun akan terjadi. Kaifa antum idza amartum bil munkar wa nahaitum 'anil ma'ruf, dan seterusnya ya Allah. Jadi kalau kita diam, maka media ini akan diisi orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau yang punya misi-misi yang salah dan tidak benar, yang merusak. Karena itu maka jangan dibiarkan yang merusak itu. Kita harus memperbaiki. Kalau yang memperbaiki masih kalah dengan yang merusak, maka hasilnya juga negatif. Apalagi yang bagian memperbaiki diam saja. Jadi kita harus mempunyai keterpanggilan ke sana. Tentu kita harus belajar.
Kita harus mempunyai imunitas, harus mempunyai selektivitas, dan lain sebagainya. Harus mempunyai kapasitas untuk mengisi. Tapi ini sebuah tantangan dan peluang. Begitu kurang lebih. Ya Ustaz, Masya Allah. Jawaban antum sangat luar biasa sekali Ustaz. Kemudian Ustaz, izin bertanya lagi. Kemudian kita bisa lihat keadaannya sekarang. Untuk mengokohkan kembali identitas kita sebagai seorang santri, khususnya untuk memaksimalkan peran santri dalam dunia literasi Ustadz. Mungkin ada beberapa formula-formula khusus yang mungkin antum pribadi sampaikan kepada kami, agar kami nanti bisa lebih memaksimalkan peran santri dalam dunia dakwah literasi ini Ustadz. Ya, terima kasih. Nah, santri ini setelah liyatafaqahu fiddin kan waliyungdiru qaumahum. Nah, ingdarul qaum inilah bagian dari dakwah, mendidik, mengajar, menulis. Ini semuanya bagian dari ingdarul qaum. Itu tugas kita semuanya. Jadi, santri ini betul-betul dinanti. Santri ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dan mereka sudah mendapatkan kepercayaan sedemikian rupa bahwa santri itu mereka ahli di bidangnya, terutama bidang-bidang ulum syariah, dan sekarang santri juga bisa mengembangkan wawasannya lagi ke ilmu-ilmu yang lainnya. Maka santri ini harus menyadari hal itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja adalah kalau berkaitan dengan tulis-menulis itu kebiasaan. Itu kebiasaan saja. Seperti orang naik sepeda, itu kalau belum biasa mungkin jatuh, tapi setelah terbiasa enak saja gitu. Jadi demikian pula tulis menulis ini merupakan kebiasaan. Jadi kalau kita biasakan diri nanti akan lancar. Memulai kadang-kadang susah, ya memulai kadang-kadang susah, tapi tidak menjadi masalah. Nah, kita tulis saja, kita latihan menulis begitu. Apa yang bisa kita tulis banyak sekali yang bisa kita tulis. Sebenarnya buku-buku yang saya terbitkan itu juga sebagai contoh bagi anak-anak bahwa banyak hal-hal yang sederhana bisa kita tulis. Sebagai contoh ya, itu Senare Kearifan Gontori yang mungkin anak-anak senang karena bukunya kecil. Kemudian juga isi-isinya mutiara. Itu saya terinspirasi ketika di aula di BPPM itu melihat kata-kata mutiara ditulis begitu besar keliling BPPM. Kemudian saya hafalkan, sejak dulu saya hafal itu, saya tulis. Saya menemukan ada sekitar 30 kata-kata mutiara. Wah ini menarik, ini tidak semua orang tahu, atau yang sudah lama tidak membaca mungkin tertarik. Apalagi kalau diberi penjelasan ini kata-kata siapa, dan lain sebagainya. Setelah itu saya membuka Wardun. Di Wardun juga ada banyak, saya ambil, saya koleksi. Setelah itu kemudian baca buku Pekan Perkenalan, atau buku-buku lainnya yang diterbitkan oleh Gontor secara resmi, kemudian kita temukan. Kemudian saya buka agenda dari pidato-pidato Bapak Pimpinan, juga menemukan ungkapan-ungkapan yang bernas seperti itu. Nah, coba saya hitung semuanya sampai 300 berapa itu. Ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu kan. Nah, kemudian mencoba memberikan syarah dan penjelasan untuk meneguhkan saja. Meskipun kata-kata itu tanpa penjelasan juga sudah sangat jelas sekali. Nah itu pun jadi buku gitu lah. Jadi sederhana, itu pun jadi buku. Terus tadi buku kecil yang antum sudah punya tentang rahasia Ahsanul Qasas, itu sebenarnya dari pertanyaan. Jadi Ustadz Hasan ketika itu mengumpulkan kami para wakil pengasuh, dan di bulan Ramadan biasa kami berkonsolidasi. Kemudian beliau bertanya, kalian kan baca Quran tiap hari, betul Ustaz? Pakai tadabbur apa enggak? Gitu kan. Ini sudah saatnya kalian tadabbur gitu kan. Nah sekarang coba, siapa yang bisa menjelaskan mengapa surat Yusuf itu disebut di dalamnya ada Ahsanul Qasas? Dari pertanyaan itu ya kemudian saya membaca surat Yusuf, tafsirnya, membaca beberapa artikel dan sebagainya. Dari situ saya rangkum, saya susunnya begitu aja. Jadi dari pertanyaan pun bisa menjadi buku gitu lah. Beberapa tahun yang lalu saya mendapat kesempatan, ini budaya yang bagus sekali, ya ini mencatat dalam perjalanan. Saya mendapat kesempatan ditunjuk oleh Bapak Pimpinan mewakili Gontor dalam kegiatan kunjungan
pendidikan dan kebudayaan ke Jepang selama 10 hari. Saya catat itu, ketemu siapa, namanya, saya minta kartu namanya, saya tulis jam berapa, isinya apa, dialog, diskusi, padat sekali. Saya catat saja, kemudian setelah sampai di Indonesia, 10 hari pulang, saya istirahat 2 hari, 3 hari, setelah itu tidak sampai 1 minggu sudah jadi buku wisata peradaban ke Jepang. Jadi kita perjalanan pun seperti itu. Dan saya sering pergian kemana, saya mencatat beberapa hal. Dan masih banyak yang ingin saya tulis. Sekitar 9 tahun lalu, ya, alhamdulillah saya berkesempatan mendampingi, atau lebih ya, sudah lebih 11 tahun mungkin ya, mendampingi Bapak pimpinan termasuk ke Mesir. Termasuk ke Mesir, kemudian setelah itu rombongan kami berpisah, rombongan Ki Haji Abdullah Syukri bersama Ki Haji Ahmad Hidayatullah, Ustadz Budaya dan lain-lainnya, Ustadz Dihyah ketika itu melanjutkan perjalanan ke Sanggit, Mauritania, sementara saya mendampingi Ustadz Amal Fatullah, Ustadz Hamid Fahmi, Ustadz Bayrus, kemudian juga Ustadz Hasan Abdullah Saha. Kami melakukan perjalanan ke Qatar, ke Lebanon, ke Yordan, gitu, ke Syria, ke Turki, ke Pakistan, ke India, dan seterusnya. Itu juga saya punya catatan, tapi belum saya terbitkan. Gitu. Jadi sebenarnya perjalanan pun gitu, ketika umroh buat catatan, kemanapun coba dibiasakan, itu bagus sekali ya. Jadi intinya tulis menulis itu dari pembiasaan, asal kita punya kemauan. Adapun keindahan bahasa, efektivitas susunan kalimat, jumlah dan lain sebagainya itu secara otomatis. Dan hendaknya kita menulis sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita expert, kita ahli di bidang tersebut, gitulah. Kami sehari-hari menekuni dunia pendidikan, pesantrennya, insya Allah kami bicara masalah pondok tidak habis-habis, dan itu yang kita tulis. Antum semuanya juga begitu, concern dalam bidang keilmuan apa yang disenangi, dicintai dan dikuasai, kemudian silahkan ditulis. Atau yang kedua, kalau pengen mengembangkan kemampuan diri, hal-hal yang kita ingin tahu, kita punya curiosity, ingin tahu. Apa yang kita ingin tahu itu kita mau belajar, kita juga menulis, kita akan tertantang untuk ke sana. Ya, insya Allah dengan cara-cara seperti itu kita akan senang membaca dan juga akan senang menulis nanti. Oke. Ya, Ustaz, luar biasa sekali, Ustaz. Karena memang apa yang Antum sampaikan tadi adalah tips dan nasihat yang bisa membangun literasi, terutama keadaan kami di sini, Ustadz, di teman-teman, kalau kami bilangnya mahasiswa Mesir Indonesia, memang budaya tulis-menulis di lingkaran ruang lingkup Mahasiswa Indonesia sendiri masih kurang, Ustadz. Jadi insya Allah nasihat Antum bisa menjadi tips yang membangun, insya Allah. Amin ya. Kemudian, Ustadz, ada hal yang saya mau tanyakan lagi, Ustadz, untuk masalah tantangan, Ustadz. Jadi semakin banyaknya lintas informasi yang dengan mudah didapatkan dan juga sumber informasi yang luar biasa banyaknya, mungkin apa tantangan terberat, Ustadz, dakwah dalam melalui literasi maupun dakwah secara langsung melalui lisan bagi kami untuk teman-teman santri? Ya, kalau itu sebenarnya antum adromini ya, ada tantangan situasi luar seperti apa, karena kami sendiri sebenarnya tidak terlalu menekuni di bidang itu, gitulah ya. Jadi kita sharing aja nanti. Saya sendiri kan lebih banyak di dalam ngurusin santri gitu, menungguin mereka gitu ya. Kemudian medsos ya ada, tapi tidak intens lah. Dulu sekali, beberapa tahun yang lalu saya awal-awal Facebook itu kadang-kadang tiap hari membuat status Facebook itu dari perenungan dan lain sebagainya. Setelah sekitar 1 tahun, saya mencoba untuk menginventarisir apa yang status pernah saya buat di Facebook. Kemudian saya terbitkan buku kecil, dan itu diminati anak-anak itu, yaitu Mawaid Facebookiyah, nasihat-nasihat dari Facebook. Nah itu status saya. Jadi saya ingin beri contoh saja, yang sederhana pun bisa dilakukan. Mari kita manfaatkan, kita mengisi yang baik, dan semua itu tidak sia-sia. Dan alhamdulillah gitu. Meskipun banyak orang konon bisa mendapatkan nasihat, tapi tidak banyak yang istifadah atau menerapkan nasihat-nasihat tersebut. Tapi kayak pamakan,
nasihat-nasihat, support, sugesti, pengalaman itu sangat berguna. Jadi saya mohon maaf kalau masalah tantangan dakwah melalui itu bagaimana kondisinya saya tidak tahu secara pasti. Tapi untuk teman-teman terutama yang di Mesir, antum semuanya harus betul-betul bersyukur. Itu karena Mesir itu kan dunia impian ya, tempat yang diimpikan. Kita tahulah kata-kata Trimurti Gontor, kalau mau ibadah sepuas-puasnya, datanglah ke Mekah. Karena sholat di sana dilipat gandakan, 100.000 kali lipat. Ya, kalau ingin belajar, membaca, mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya, datanglah ke Mesir. Masya Allah. Di Mesir itu gudangnya ilmu, gudangnya ulama. Jadi kalau teman-teman ke Mesir kok pulang tidak menjadi fuqaha, faqihat, ulama, alimat, itu ya rugi gitu kan. Itu rugi sekali. Imam Ahmad bin Hambal yang berada di Irak ketika Ibnu Warrah temannya berangkat ke Mesir untuk beberapa waktu dan kembali ke Irak lagi, ditanya, Anda di Mesir berapa lama? Sekian lama. Selama di sana apakah Anda istifadah dari buku-bukunya Imam Syafi'i? Ternyata dia menjawab, tidak, saya sibuk yang lain, sibuk dagang dan sebagainya. Ya farrota, Anda telah menyanyiakan. Anda ke Mesir, di sana ada Imam Syafi'i. Itu guru saya, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Saya tidak ngerti nasikh mansuh, kecuali dari Imam Syafi'i. Jadi Anda ke Mesir, sekian lama kok nggak ketemu Imam Syafi'i, nggak mau belajar, nggak mencari kitab-kitabnya, rugi, ngapain jalan jauh-jauh. Itu kata-kata Ahmad bin Hanbal kepada temannya Ibnu Warrah. Kita belajar di Mustalah Hadis. Nah sekarang teman-teman, adik-adik yang sudah di sana bertahun-tahun, jadi mahasiswa, tiap hari ketemu guru, buku melimpah ruah di sana, ya kan? Jadi intinya saat ini untuk antum, nulis-menulis boleh, itu bagus untuk latihan. Tapi momentum antum saat ini adalah tafaqahu. Kata Umar bin Khattab, tafaqah qabla an tusawwad. Jadi jadilah orang yang fakih dululah sebelum menjadi tuan. Kalau sudah disibukkan dengan kegiatan tugas-tugas menjadi sayyid, artinya menjadi orang yang punya tugas banyak kesibukan, nanti nggak sempat lagi banyak membaca gitu. Kita akan menggunakan refleks-refleks dari bacaan-bacaan dahulu. Jadi untuk teman-teman, saya mohon maaf kalau tantangan ke depan bagaimana literasi ini di medsos seperti apa, saya sendiri kurang menguasai masalah. Tapi antum harus bersyukur sekali. Karena berada di dunia yang luar biasa, para ulamanya hebat-hebat, dosen-dosennya saya tahu persis orang Mesir itu betul-betul ilmunya malaka, buku-buku melimpah, perpustakaan juga luar biasa, maka harus pandai-pandai memanfaatkan waktu, kemudian juga fokus, ya mudah-mudahan nanti ketika pulang gitu ya, kita harapkan betul-betul kontribusi keilmuan antum semuanya. Amin, amin ya Rabbi, doaikum insyaallah Ustaz. Kemudian Ustaz, ada yang terbesit di benak saya Ustaz, mungkin ketika kita nanti berliterasi dan melakukan dakwah melalui media sosial, ada kalanya ada hal-hal yang harus kita hindari Ustaz, yang mana ditakutkan akan mencoreng identitas kesantrian kita. Sekiranya kalau dari pandangan antum Ustaz, apa hal-hal yang perlu kita hindari Ustaz dalam berdakwah secara literasi melalui media yang bisa mencoreng identitas kesantrian kita? Ya. Sebenarnya kita sudah percaya bahwa santri-santri yang digembleng sekian lama di pondok, Insya Allah sampai berkesempatan belajar ke luar negeri segala itu kalau saya sampaikan kepada guru-guru yang di sini, kepada santri-santri yang kelas 5, kelas 6. Sekian tahun kita di pondok, apalagi di Gontor, kita mendapatkan keteladanan, kita makan, minum makanan yang ada di Gontor, menghirup udara Gontor, mendapatkan wejangan, pengarahan, dan lain sebagainya. Maka secara otomatis dalam diri dan kepribadian kita itu ada irkun gontori, wal irku dasas gitu kan ya. Kita mempunyai gen gontor.
Kita mempunyai DNA gontor. Bahasanya Ustaz Nasrullah Zainul Muttaqin rahimahullah, adanya Pak Yai Syukri almarhum, itu dulu sering diskusi dengan saya. Kalau saya punya istilah irkun gontori, yaitu gen gontor. Nah, beliau juga setuju, beliau punya istilah DNA gontor gitu. Apa yang dimaksud dengan DNA gontor? Yaitu kepribadian, jati diri atau sibghah gontoriyah. Karakter-karakter watak-watak yang terbentuk dalam diri kita karena keteladanan para guru dan kiai kita. Karena falsafah-falsafah pendidikan dan perjuangan yang sering kita dengar, kita saksikan, dan juga kita rasakan sekali. Tentang falsafah-falsafah, tentang moto, tentang jiwa, tentang tradisi-tradisi yang baik, tentang keteladanan, semua itu menyatu menjadi kepribadian kita. Nah, mudah-mudahan meskipun di luar, kita terus mencerminkan itu. Dan itu menjadi karakter anak-anak gontor di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian juga Bapak Ki Haji Hasan Abdullah Sahab juga sering berpesan kepada kita agar kita itu menjaga jati diri kita, membina kepribadian kita, jaga diri, ya. Kemudian juga harus tahu diri, begitu, membina diri. Itu artinya agar kita ini menjaga kepribadian, sibghah kita, jangan sampai hilang identitas kita. Harus punya kepribadian yang kokoh dan kuat, dan itu seharusnya dimiliki oleh anak-anak santri-santri, apalagi yang sudah dari gontor, sudah tamat. Ibarat ikan berada di lautan yang asin, tapi dia tidak menjadi asin, dia tetap tawar. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, hidup di tengah-tengah masyarakat jahiliyah sejak kecil, tapi beliau tidak terpengaruh dengan budaya jahiliyah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Beliau terjaga, itu artinya hendaknya kita punya imunitas, kita punya kepribadian, punya ketahanan dalam kepribadi kita, sehingga kita tidak larut dalam begitu. Kemudian juga dalam dunia pemikiran, di Mesir juga, karena saya membaca bahwa yang dari Mesir ini banyak juga diimpor di Indonesia, terutama pemikiran-pemikiran liberal. Tokoh-tokoh liberal di Mesir sudah pada tobat, yang di Indonesia malah dadi, nggak mau tobat. Yes, sir. Karena sudah pada tobat sini malah nggak jadi. Ya itu yang repot. Ya. Nah itu juga hendaknya diwaspadai ya. Teman-teman untuk bacaan silahkan. Seperti kita membaca Al-Madzahib Al-Haddamah kan boleh. Kita membaca Syiah, membaca Mu'tazilah, kita membaca yang lain-lainnya silahkan. Tapi kata Bapak Pimpinan, Ki Haji Hasan Abdullah Sahal, ada ilmu untuk diamalkan, untuk ditaati, untuk diterapkan, tapi ada ilmu yang untuk wacana. Jangan dibalik, ilmu yang untuk wacana malah diamalkan. Ilmu yang seharusnya untuk dipedomani malah hanya dijadikan wacana, itu kebalik gitulah ya. Ya, silakanlah. Maka di Gontor akhirnya kita ada CIOS, ada INSIS dan lain sebagainya, ada PKU untuk membendung pemikiran-pemikiran liberal yang seperti itu, yang sekuler. Nah, kami ingin teman-teman yang di sana mudah-mudahan tidak terkena penyakit-penyakit liberalisme, pluralisme dan lain sebagainya. Harus pandai-pandai, ya. Karena para ikhwah dan akhwat fillah, apa yang kita tulis, ya, yang kalau kita sampaikan secara lisan gini mungkin cepat menguap ya, dilupakan orang gitu. Tapi apa yang kita tulis dibaca berkali-kali, apalagi dicetak menjadi buku, ya dibaca berkali-kali, itu akan menjadi jariyatus su kalau jelek isinya. Kalau isinya menyesatkan, dosanya terus mengalir sampai hari kiamat. Naudzubillah. Sebaliknya apa yang kita tulis kalau itu baik dan benar, maka akan menjadi jariyah hasanah, terus pahalanya mengalir bagi kita. Maka tidak boleh sembarangan menulis hal-hal yang menyesatkan, karena itu ya dosanya akan terus menerus, harus kita waspadai. Nah itu, jadi harus mempunyai jati diri, kita mempunyai sibghah, ya mempunyai fikrah yang jelas, mempunyai keberpihakan bahwa ini untuk berdakwah. Dakwah itu membangun, bukan untuk merusak. Dakwah itu memberikan inspirasi, dakwah itu mencerahkan, dakwah itu menghidupkan, bukan mematikan, bukan menghancurkan. Dakwah itu harus konstruktif. Dakwah itu seperti air hujan. Setelah hujan itu datang, menerpa bumi, maka bumi itu ada dinamika. Dia menjadi hidup, dia menjadi subur, dia memancarkan mata air,
Demikian pula kita berharap setelah kita menyampaikan, kita menulis, kita berdakwah, lisan, tulisan, dan lain sebagainya, maka akan mencerahkan, mensupport orang untuk lebih senang beramal soleh, lebih khusyuk beribadah, lebih mencintai Islam, dan lain sebagainya. Bukan malah menimbulkan kerancuan. Maka kalau hal ini juga teman-teman pegang, insya Allah, ini medan jihad yang luar biasa. Jadi, ada yang berkata, kalau menyingkirkan duri dari jalan orang yang berlalu lalang itu dapat pahala yang luar biasa. Bagaimana dengan menyingkirkan duri-duri pemikiran, duri-duri akidah di tengah-tengah masyarakat. Itu tugas kita, tugas antum semuanya sebagai orang-orang terpelajar yang ada di Mesir. Ya, begitu. Ya Ustaz, kemudian Ustaz saya minta izin untuk membacakan Ustaz, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang tadi sudah mengirimkan ke panitia. Kemudian ada beberapa pertanyaan Ustadz yang berkaitan dengan Kiai Handa Kiai Haji Abdullah Sukri Zarkasi, yang mana teman-teman bertanya bagaimana pengalaman Kiai Haji Sukri ketika antum membersamai beliau, kemudian bagaimana beliau bisa sangat produktif dalam dunia literasi, dan ide-ide atau pemahaman-pemahaman beliau tentang pembaharuan pesantren yang sangat luar biasa, Ustaz. Terima kasih. Ustaz Abdullah Sukri, rahimahullah, itu orang multidimensi, pribadi multidimensi yang luar biasa, yang serba bisa, banyak. Beliau cakap dan beliau memimpin Gontor sedemikian rupa bersama dengan Kiai Haji Soiman Rahmanul Hakim rahimahullah, bersama dengan Kiai Hasan Abdullah Sahad, itu juga bersama dengan Kiai Imam Badri rahimahullah, bersama lagi Kiai Haji Abdul Hadi Abdan rahimahullah, dan sebagainya. Itu luar biasa. Tapi tentu saja bukan jasa-jasa secara personal, pribadi tidak, tapi itu ada kebersamaan. Karena Gontor itu siapapun yang memimpin sudah mempunyai pakem yang jelas, punya orientasi yang jelas. Tapi bagaimanapun juga pribadi beliau memang sangat menarik. Beliau sangat dicintai oleh para santri, dan itu bisa dibuktikan bagaimana santri datang dari jauh-jauh menyempatkan diri untuk rahasia kepada gurunya yang Bapak, dan tadi kita menyampaikannya. Insya Allah penghormatan, semuanya mencintai beliau, dan juga sebagaimana kita mencintai kiai-kiai kita yang lain. Karena itu adalah buah dari apa yang sudah dilakukan. Yang pertama, beliau adalah pribadi yang totalitas kehidupannya betul-betul sudah dijual kepada Allah untuk memajukan Allah. Beliau bicara totalitas, dan itu dibuktikan dalam segala hal, tidak setengah-setengah, dalam segala hal. Mujahadah. Coba kita bisa menyimak sedikit nasihat beliau, umpamanya saja ayat yang sering kita baca, kita dengar di Gontor. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum wa innallaha lama'al muhsinin. Beliau sederhana saja memberi garis bawah. Perhatikan ayat ini. Yang dijamin lanahdiyannahum subulana itu bukan walladzina aminu fina, tapi walladzina jahadu fina. Jadi yang total, yang sungguh-sungguh gitu. Itu bukan hanya ngomong. Beliau waktunya total 24 jam untuk santri, untuk guru-guru, untuk pondok. Yang direnungkan, yang dipikirkan apapun, ketemu siapapun yang dibicarakan. Beliau sering ke Jakarta, ketemu menteri sampai ketemu presiden, ketemu tokoh-tokoh. Yang dibicarakan bagaimana memajukan pondok, memperjuangkan kemajuan pondok, santri. Ketemu rektor-rektor, kunjungan luar negeri yang dipikirkan gimana anak kita bisa melanjutkan dan lain sebagainya. Bagaimana memajukan universitas. Kemudian ke daerah-daerah, ya beliau sering bepergian. Di sana bagaimana mensupport para alumni mendirikan pesantren-pesantren. Hingga saat ini mungkin alumni berdiri. Dan mereka semuanya mengakui, itu semuanya karena support, karena dorongan Kiai-Kiai Gontor, khususnya Kiai Abdullah Sukri Zarkasi. Sehingga mereka kehilangan betul. Saya menyertai itu, saya menjadi saksi. Ya, saya menjadi saksi, Masya Allah. Jadi curhat beliau macam-macam saya sering mendengarkan sedemikian rupa.
banyak agama. Jadi itulah secara ringkas saya sampaikan. Beliau adalah orang yang senantiasa kompak dalam melakukan sesuatu dan menganjurkan kita untuk berlatih dalam bekerja, berbuat, belajar. Itu yang keras. Itu menggunakan potensi, mencoba melatih untuk memanfaatkan potensi maksimal kita. Karena hanya orang yang mampu dan mau bekerja keras, yang mengeluarkan potensi maksimalnya, yang akan mempunyai karya-karya monumental dan prestasi. Mereka yang asal-asalan tidak pernah mempunyai karya prestasi. Itu model-model begitu bukan hanya pecahan kosong, tapi beliau buktikan, beliau teladankan kepada kita semuanya. Maka beliau sangat menguasai permasalahan, sangat menguasai data. Dan karena pengalamannya, dan karena kebersihan tulusan hati beliau, beliau sepertinya sangat menguasai psikologi. Jadi kalau dialog dengan kita seolah-olah bisa membaca pikiran kita. Dari sikap kita, dari gestur kita, dari nada bicara kita, beliau bisa menilai dan kemudian mengarahkan atau mengoreksi. Dan itu bisa dikatakan benar. Selama ini kalau saya ditegur, saya kadang dimarahi, saya diarahkan, itu beliau bisa menangkap. Bahkan apa-apa yang kadang kita sembunyikan, gitu, yang tidak kita utarakan, beliau bisa mengorek. Itu luar biasa. Saya membaca tokoh-tokoh seperti itu, seperti Ali bin Abi Thalib, sangat menguasai psikologi terhadap lawan bicara, sehingga bisa memberikan pengaruh, memberikan support dan lain sebagainya. Jadi begitulah beliau lebih bisa dikatakan apa yang beliau sampaikan sebenarnya berdasarkan pengalaman panjang. Maka falsafah beliau bagi saya, kata beliau, lebih mengutamakan jarib walahid daripada fakir qabla al-hasib. Itu karena beliau itu betul-betul eksperimen, coba berkali-kali, ya secara empiris. Dari situ beliau menyimpulkan dan meyakini, dan itu yang menjadi prinsip-prinsip. Jadi apa yang menjadi langkah-langkah beliau mengembangkan pondok, mendidik, mengkader dan sebagainya, sebenarnya itu sudah melalui penelitian empiris yang terus-menerus diuji coba, trial and error, akhirnya beliau dari kesimpulan sangat menguasai persoalan tentang pondok. Nah, literasi yang saya pahami, beliau membaca itu menggunakan semua perangkat yang diberikan oleh Allah, bukan hanya membaca buku ya, tapi waja'al lakumus sam'a wal absar wal afidah, itu yang digunakan untuk tadabbur, untuk tafakur, untuk membaca, sehingga beliau punya pengalaman yang seperti itu. Kami semuanya kehilangan beliau, dan pengalamannya dasarnya luar biasa, sehingga beliau bersama Kiai Haji Hasan, bersama Kiai Soiman Hakim, rahimahullah, bersama Kiai Batik dan sebagainya, betul-betul mengembangkan pondok sedemikian rupa. Tadi Kiai Hasan, mungkin kalian juga sudah mendengar bahwa dulu ketika generasi pertama Gontor dimakafkan, baru 1 kampus, sekarang sudah ada 20 kampus. Dulu santri 2.250, sekarang sudah hampir 34.000. Sekarang sudah ada universitas, kemudian juga sampai S3-nya, 7 prodi, 7 fakultas, setelah 20 prodi dan lain sebagainya, gitu kan ya. Yang dulu diwakafkan 1,7 tanah kering dan 13 hektar tanah basah sawah, sekarang berkembang sudah 1.600 sekian hektar. Unit usahanya sudah berkembang, dana sudah tidak masalah lagi di Gontor, jaringan kerjanya sedemikian rupa. Itulah Gontor yang senantiasa melahirkan generasi pejuang. Ya mudah-mudahan kita bisa mewarisi hal yang seperti itu gitu ya. Semangat perjuangannya, totalitasnya, Masya Allah. Saya punya sedikit cerita dengan beliau. Tahun 86 saya jadi sekretaris pimpinan gitu kan. Kebetulan saya mendapatkan beasiswa ke Mesir ke Al-Azhar dan tinggal berangkat. Sudah saya urus, tinggal berangkat. Ketika itu saya menghadap beliau, Ustaz, saya dapat beasiswa, ini sudah saya urus beberapa waktu yang lalu, sekarang tinggal berangkat. Beliau kaget. Kemudian beliau almarhum bertanya ke saya, gitu. Berkatalah ke saya, Soeharto, sebenarnya saya tahu kamu, keluargamu itu orientasinya ke akademis, senangnya membaca, menulis dan sebagainya. Saya berharap kamu mempunyai orientasi perjuangan, bukan hanya keilmuan. Kalau kamu berangkat ke Mesir sekarang, ya nanti jadi dosen, jadi peneliti, jadi penulis, jadi penceramah. Saya ingin kamu saya didik di Gontor untuk punya orientasi perjuangan.
Jadi beliau memberikan wawasan seperti itu ketika saya pamitan. Baik, dan itu saya renungkan sehari semalam. Hari berikutnya saya menghadap beliau lagi, Ustadz, saya batalkan ke Mesir, saya ingin belajar pondok kepada antum. Saya jadi guru di Gontor, dari sekretaris beliau. Ya begitu kepilihanmu, insya Allah. Mantap, mantap ya, sudah bismillah. Gitu kan. Jadi saya nggak ke Mesir, tapi alhamdulillah anak-anak pada ke Mesir. Ya anak itu ya baik anak biologis maupun anak ideologis. Anak biologis saya, Hana, alhamdulillah bisa ke Mesir sama semuanya. Tapi anak-anak di sini, santri-santri juga alhamdulillah pada bisa ke Mesir. Tapi alhamdulillah hikmahnya banyak. Saya tidak sempat belajar di Mesir, tapi insya Allah saya terus belajar dari orang-orang Mesir juga. Guru-guru saya juga orang-orang Mesir, saya juga membaca buku-buku karya orang-orang Mesir. Jadi insya Allah kita bisa belajar di mana saja. Itu sedikit yang saya kenal tentang Haji Imam Zarkasi pada kesempatan kali ini. Seorang yang totalis dalam segala hal. Jadi kalau bekerja, berbuat, memikirkan pondok, tidak setengah-setengah. Dan itu berdasarkan pengalaman yang panjang, sehingga beliau sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang meyakinkan. Baik. Ustaz, Masya Allah, apa yang Antum sampaikan benar-benar menginspirasi kami semua, Ustaz, untuk benar-benar totalitas, untuk berjihad, meneruskan estafet perjuangan, insya Allah. Oh ya, Ustaz, ini sebagai momentum yang luar biasa, sebagai silaturahim antara santri dan kiainya, kami mungkin dari Antum sendiri, Antum pribadi, ada pesan yang mungkin Antum sampaikan umumnya kepada teman-teman Gontori dan Gontoriat yang ada di seluruh pelosok negeri, dan juga khususnya kepada teman-teman yang ada di IKPM cabang Kairo ini, Ustaz. Mungkin Antum ada pesan atau nasihat terkhusus untuk kami semua. Ya, baik, terima kasih. Ya. Mungkin saya hanya mengingatkan saja, seorang yang berjalan dengan mempunyai tujuan yang jelas, dengan mereka yang berjalan sementara tidak mempunyai orientasi yang jelas, itu hasilnya akan berbeda. Kalau di Gontor kita diingatkan ke Gontor apa yang kau cari. Sekarang saya juga ingin bertanya, antum semuanya di luar negeri, di Mesir, di Kairo, apa yang antum cari? Kalau di Gontor jangan pulang sebelum mendapatkan apa yang engkau cari. Demikian pula apapun hambatannya, kalau belum berhasil juga hendaknya jangan gampang menyerah. Ya, berbeda antara mereka yang tuntas selesai dengan mereka yang tidak selesai. Nah, kami berharap apapun kesulitannya, teman-teman, adik-adik yang ada di sana, berjuanglah untuk bisa tuntas, untuk bisa selesai. Godaan dimanapun ada, tapi kita harus bisa mengendalikan diri dengan kemalasan kita, dengan milieu dan lingkungan kita. Berbeda antara yang selesai dengan yang tidak selesai. Ibarat kita naik kereta, berbeda yang turun di tengah jalan dan turun di stasiun. Itu berbeda, keberkahannya berbeda. Maka untuk teman-teman adik-adik yang ada di sana, itu kesempatan disyukuri, tadi sudah saya singgung, disyukuri. Dan kalau sudah ke Mesir, kalian semuanya sudah dinanti oleh umat dan masyarakat, lembaga pendidikan, tantangan kita ke depan luar biasa. Dan mereka harus mampu berkompetisi, harus mempunyai keunggulan. Kalau kalian tidak punya keunggulan, nanti pulang tidak punya keunggulan, tidak akan bisa berkompetisi. Tidak bisa berkompetisi akan terpinggirkan, tidak akan punya peran apa-apa. Maka jadilah orang-orang yang berkualitas. Dan kualitas itu dimulai daripada sidqun niyah dan azimah yang kuat. Insya Allah kami menunggu karya-karya antum semuanya, kiprah antum semuanya. Dan kami senang, insya Allah kita akan perjuangkan Islam di Indonesia melalui antum semuanya. Itulah harapan masa depan kita semuanya ada di antum semuanya yang ada di sana. Kurang lebih begitu ya. Ya, mudah-mudahan sukses semuanya. Amin Ustaz, amin ya rabbal alamin. Dia Ustaz, insya Allah apa yang antum sampaikan tadi bisa menjadi tajdid niyah buat kita semua, dan juga harapannya ke depan kita semua bisa melanjutkan kembali estafet perjuangan, kembali bergerak dan menggerakkan, hidup dan menghidupi,
dan memperjuangkan apa yang sudah diwariskan, ilmu, iman, dan takwa, dan juga ilmu dan amal. Dan semoga kita juga bisa bergerak sebagai santri, memiliki jati diri santri, sebuah santri dalam dunia dakwah dan literasi Ustadz. Nuqaddimu li fadilatil Ustadz Soeharto, jazila syukur ala kalimatihi ra'iyah wa nasihatiha nayrah. Dan sekali lagi, nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yumatti'a fadilatakum wa yajziya fadilatal Ustadz Soeharto anna wa an abna'il muslimin, anna wa an abna'il gontoriyin wa gontoriyat, khairul jaza wa damasihah wal afiyah Ustadz. Iya. Baiklah Ustadz, tadi mungkin sudah sangat luar biasa yang antum sampaikan di dalam ajang momen silaturahim bersama, dalam momen webinar dengan tema dakwah dan literasi ala santri. Sudah sangat banyak ilmu yang mana antum sampaikan, dan insya Allah kita bisa beristifadah kepada seluruh untuk menjadi kader-kader umat yang membawa perubahan dalam kebaikan untuk umat dan bangsa nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Ustadz, min fadilatikum anta takarom bi qiraati doa Ustadz, untuk kita bersama berdoa terutama kepada Kiai Haji Ayhanda Sukri Zarkasi. Monggo Ustadz. Ya, oke, terima kasih. Dan juga mohon maaf segala khilaf, kesalahan, hal yang kurang berkenan dari apa yang kami sampaikan tadi. Sebelum nanti saya undur diri, mari kita bersama-sama berdoa. Doa ini adalah intinya ibadah. Doa adalah senjata kita sebagai orang-orang yang beriman. Doa itu harus kita yakini. Doa itu akan membangun orientasi kehidupan kita. Maka seseorang bisa dilihat orientasi hidupnya seperti apa dari isi doanya. Jadi doa itu akan membangun optimisme, dan optimisme itulah yang akhirnya akan mendorong dan mensugesti kita untuk berbuat dan melakukan hal yang positif. Maka tidak ada ruginya kita terus berdoa, sehingga terbentuklah dalam kepribadian kita dari isi doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairal thawaab wa khairal hayati wa khairal mamat. Fathabbitna wa faqil mawazinana wa haqiq imanana wa taqabbal salawatina warfa' darajatina waghfir lana khati'atina wa nas'aluka al-'ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimahu wa jawami'ahu wa awwalahu wa akhirahu wa dhahirahu wa batinahu wal 'ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka khairal ma na'ti wa khairal ma naf'al wa khairal ma na'mal wa khairal ma dhahara wa khairal ma batan wal 'ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka an tarfa'a dzikrana wa tadha'a awzarana wa tutahhira qulubana wa tuhassina furujana wa tusliha umurana wa taghfir lana dhunubana wa nas'aluka al-'ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka an tubarika lana fi anfusina wa fi asma'ina wa fi absarina wa fi khawfina wa fi akhlaqina wa fi a'malina wa fi amwalina wa fi 'ulumina wa fi ahlina wa fi mahyana wa fi mamatina wa taqabbal hasanatina wa nas'aluka darajatil 'ula minal jannah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir li ustadzina al-fadil ya al-Hajj Abdullah Sukri Zarkasi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa abdil daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahlihi
ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسله بالماء والثلج والبرد وادخله الجنة وقه عذاب القبر وعذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وكبيرنا وصغيرنا اللهم من أحييته منا فأحيا الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya dan para hadirin yang kami hormati, marilah kita tutup bersama acara kita, Latansa Webinar Dakwah dan Literasi ala Santri dengan bersama membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kepada Ustadz Sayyidul Fadil Al-Ustadz Ahmad Soeharto MPDI, kami haturkan ribuan ucapan terima kasih dari Abna Hukum Al-Fakir, teman-teman yang ada di KPM Cabang Kairo, dan semoga antum dan keluarga dan segenap pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Gontor dan para asatidnya diberikan doa musihah wal afiyah. Alhamdulillah. Lancar ya. Ini tadi suaranya bisa jelas didengar? Tamam Ustaz, jelas Ustaz. Karena kebetulan di sini hujan agak lama dan agak deras. Iya Ustaz. Ya, salam untuk teman-teman. Waalaikumsalam. Saya sampaikan Ustaz ke teman-teman. Iya. Mudah-mudahan saya bisa berkunjung lagi ke Kairo. Sudah lama sekali. Amin Ustaz. Amin. Iya. Ini juga Ustaz, insya Allah acara agenda selanjutnya di KPM ini akan melaksanakan sholat gaib berjamaah Ustaz untuk KH Abdullah Suki Zarkasi. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak waktunya Ustaz. Saya pamit dulu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.